Direktorat Sarana dan Prasarana kita itu mengadakan barang-barang untuk mendukung operasi. Betul. Saat ini selain dari apa yang sudah terencanakan, tantangan yang paling utama adalah kita akan mengadakan smart class simulator. Wow, luar biasa. Dan terus kemudian ada juga pengadaan yang melalui PLN ini, RBB. Ini dua hal ini yang menjadi prioritas supaya kita menyiapkan sumber daya manusia yang bagus, dan tentunya kalau RBB itu bisa untuk mendukung operasi karena jumlahnya juga cukup besar. Yang pasti, yang pertama adalah APD itu harus dipakai. Wajib ya Pak? Wajib. Betul. Terus kemudian tentunya ada alat komunikasi. Benar. Tanpa alat komunikasi kayaknya sulit sekali. Benar. Dan kadang-kadang dari tempat kita ke sana kan juga butuh sarana transportasi. Nah, itu tadi yang digunakan sarana transportasi. Artinya ini adalah sesuatu yang terintegrasi untuk kita bisa melaksanakan tugas pokok kita operasi tadi itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Sobat SAR, jumpa lagi di podcast penuh inspirasi dari Basarnas. Podcast yang menghadirkan narasumber-narasumber yang hebat dengan kisah hidup yang pastinya menarik. Podcast yang menghadirkan gagasan yang dikemas dengan obrolan yang santai yang berjudul Short Talk, Search the Inspiration and Rescue the World. Persembahan dari Basarnas, Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Jika Sobat SAR membutuhkan pertolongan Basarnas, langsung call 115 gratis tanpa biaya. Nah Sobat SAR, pada episode kali ini kita kedatangan Direktur Sarana dan Prasarana. Mari kita sambut Marsikal Pertama TNI AR Alkaf Widija PSEMM PhD. Selamat datang Bapak di podcast SAR Talk ini. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak. Wah, luar biasa nih. Puasa-puasa tetap sehat. Tetap sehat dan tetap harus semangat ya, Pak. Betul. Pak Alkaf ini adalah salah satu orang yang berpengaruh di Basarnas, terutama dalam hal sarana dan prasarananya Basarnas. Betul begitu, Bapak? Betul sekali, Mbak. Baik. Nah, Bapak sekarang sedang sibuk apa nih, Pak? Tentunya sehari-hari kita melaksanakan tugas-tugas di Basarnas saja, Mbak, terkait dengan jabatan saya sebagai Direktur Sarana Prasarana. Tentunya bagaimana sih kita bisa mensupport operasi dengan sarana prasarana yang harus kita adakan dan yang sudah ada. Sekali. Nah, Bapak boleh diceritakan nggak nih, Pak, perjalanan karir Bapak hingga akhirnya menjadi Direktur Sarana dan Prasarana Basarnas, Pak? Sebetulnya sih normal saja ya, Mbak, ya, nggak ada yang menarik. Ya, saya sejak lulus SMA, kemudian masuk ke Akabri Udara, AAU ya. Saya masuk lulusan tahun 94. 94. Kemudian dinas juga seperti juga tentara-tentara lain berputar dari mulai ATS, kemudian ke ABD, Malang, ke Pekanbaru. Kemudian saya geser lagi ke Bandung di Lanut Sulaiman. Setelah itu ke ATS lagi ke Bogor, jadi saya sepertinya dibesarkan di Bogor ini, Mbak. Baik. Setelah di Bogor ke Mabes berputar, terakhir saya kemarin itu sebelum ke sini saya jadi sesis ada, Baik. kemudian masuk ke sini menjadi Dirsarnas. Alhamdulillah. Apakah terjun di dunia militer ini memang cita-cita Bapak sedari kecil, Pak? Iya, betul, Mbak. Betul. Jadi sejak kecil mungkin karena juga background kami orang tua militer, sehingga anak-anaknya kebetulan jadi termotivasi. militer, termotivasi. Sudah ada guidance-nya seperti itu, Mbak. Lebih spesifik memang di Angkatan Udara atau seperti apa, Pak? Pada saat itu orang tua saya Angkatan Darat, Mbak. Betul. Tetapi pada saat itu kita seleksi masuk ke Akabri, kita dilihat psikologinya yang paling tinggi. Dan di situ kebetulan saya nilai psikologinya masuk Angkatan Udara, dan saya bersyukur bisa bergabung di TNI Angkatan Udara. Wah, luar biasa. Bisa diceritakan nggak Pak, ada pesan-pesan yang atau nilai-nilai dari orang tua yang masih diingat sampai dengan sekarang, Bapak? Orang tua saya itu cukup disiplin ya, Mbak ya, cukup disiplin, dan kebetulan beliau selalu menekankan
harus jujur. Selain disiplin, jujur. Jadi nggak usah macem-macem, Betul. kerjakan saja yang terbaik. Itu yang mungkin ada di otak saya Oh, sampai yang sekarang. sampai sekarang masih diingat ya Pak. Baik, luar biasa nih perjalanan hidup Bapak hingga akhirnya sekarang menjadi salah satu orang yang hebat yang mempunyai kontribusi di Basarnas. Nah, boleh dong Pak diceritain sedikit, saat ini Direktorat Sarana dan Prasarana sedang sibuk dan fokus dalam program apa nih Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi, Direktorat Sarana dan Prasarana kita itu mengadakan barang-barang untuk mendukung operasi. Betul. Saat ini selain dari apa yang sudah terencanakan, tantangan yang paling utama adalah kita akan mengadakan smart class simulator. Wow, luar biasa. Dan terus kemudian ada juga pengadaan yang melalui PLN ini, RBB. Ini dua hal ini yang menjadi prioritas supaya kita menyiapkan sumber daya manusia yang bagus, dan tentunya kalau RBB itu bisa untuk mendukung operasi karena jumlahnya juga cukup besar. Ada 74 rencananya. Berarti program utamanya seperti itu ya Pak, Smart Yang Class. sedang dilaksanakan selain program lain yang sudah direncanakan. Betul. Nah, apa sih Pak yang membuat Bapak suka dan semakin termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kinerja, terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana? Tentunya Mbak, di semua tempat itu kita mempunyai tantangan dan itu memotivasi kita untuk berbuat lebih baik. Untuk di Basarnas ini yang saya rasakan adalah tugas utamanya selain untuk search and rescue tersebut, ini adalah tugas kemanusiaan, Mbak. Betul. Hal ini yang memang menjadikan secara otomatis tumbuh, oh ya saya harus melaksanakan yang terbaik nih, karena Benar. ini selain dari cuman tanda kutip tugas tadi itu, tapi kemanusiaan lah. Kita Benar. membantu orang tentunya kan bagus sekali Tugas ya. yang mulia ya Pak, betul sekali. Sepertinya itu yang Betul, itu semakin memotivasi. Bapak. Iya. Nah, apa aja sih Pak, nih pasti Sobat SAR penasaran, apa saja sih yang termasuk dalam sarana dan prasarananya Basarnas itu Pak? Pada saat kita berbicara sarana dan prasarana, tentunya ini ada sarana darat, sarana laut, sarana udara, dan kemudian prasarana berarti yang penunjangnya seperti gedung, dermaga, dan lain-lain. Kalau misalkan sarana-sarananya, sarana udara tentunya seperti heli, Helikopter. drone kita Betul. juga punya. Kemudian sarana darat tentunya yang ya mobil-mobil rescuer itu dan alat-alatnya. Sarana laut tentunya seperti yang tadi saya sampaikan, ada kita punya kapal, punya RBB, punya hovercraft misalkan, jadi seperti itu. Ternyata banyak ya Pak sarana dan prasarana yang dimiliki Basarnas. Cukup gitu banyak ya, Mbak, Pak. Nah, cukup banyak. karena banyaknya sarana dan prasarana, ada tempat khusus untuk menyimpan atau pergudangan khusus sebagai tempat penyimpanan di masing-masing kantor di setiap wilayah gitu Pak? Tentunya ada Mbak. Jadi terkait lagi pengadaan, begitu kita ada, terus kita periksa, kita masukkan di gudang sini, atau kemudian ada yang direct support langsung ke UPT. Di sana setelah mereka periksa, tentunya masuk ke gudang juga. Tapi ada juga sekali lagi mereka gunakan untuk operasional, tetapi semuanya itu harus tercatat dengan baik, Mbak. Betul. Sehingga barang-barang itu bisa termonitor, bisa Benar mendukung sekali. operasi, terpelihara. Dan pada saat kita selalu diperiksa, Mbak. Oh, baik. Kita selalu diperiksa baik auditor internal ataupun eksternal. Di situ hanya untuk memastikan bahwa semuanya itu akuntabel dan termonitor dengan baik. Tadi tidak ada yang hilang lah, Mbak. Betul, luar biasa karena saking banyaknya itu ya Pak ya, sarana dan prasarananya. Nah, ngomong-ngomong dari sarana dan prasarana yang ada, apa sih yang paling sering digunakan atau wajib ada di setiap operasi SAR itu Pak? Sekali lagi pada saat kita berbicara operasi SAR, tentunya dari awal kita harus melihat dulu, mengidentifikasi ini eksiden atau kejadian bagaimana. Dan dari situ kita bisa mulai memutuskan apa-apa saja yang penting. Saya tidak bisa bilang satu yang paling penting karena semuanya ini menjadi sesuatu yang kompleks untuk bisa mencapai itu. Saya contohkan pada saat kita misalkan ada kejadian di banjir, tentunya beda dengan yang di gunung. Benar. Yang pasti, yang pertama adalah APD itu harus dipakai. Wajib ya Pak? Wajib. Betul. Terus kemudian tentunya ada alat komunikasi. Benar. Tanpa alat komunikasi kayaknya sulit sekali. Dan kadang-kadang dari tempat kita ke sana kan juga butuh sarana transportasi. Nah, itu tadi yang digunakan sarana transportasi. Artinya ini adalah sesuatu yang terintegrasi untuk kita bisa melaksanakan tugas pokok kita, operasi tadi itu. Tanpa itu bisa saja, tetapi saya yakin hasilnya
tidak seoptimal apabila kita dilengkapi dan sudah terdesain dengan baik. Mungkin seperti itu. Jadi memang kepentingannya berbeda sesuai dengan lokasi operasi SAR-nya itu Saya ya Pak. setuju. Betul sekali. Nah, bagaimana sih Pak cara maintenance, menjaga dan merawat sarana dan prasarana yang ada? Apakah dibutuhkan high maintenance seperti itu Pak? Iya, tentunya kalau kita berbicara masalah maintenance, itu ada yang rutin, yang terjadwal, atau yang kemudian troubleshooting. Baik. Tentunya apabila kita kembali ke sarana-sarana kita, ada hal-hal yang sifatnya memang high technology seperti kayak heli di depan kita ini, Mbak. Baik, Terus kapal-kapal yang baru ini tentunya perawatannya itu dari yang rutin betul, dan kemudian troubleshooting sampai overhaul betul. itu memang harus tetap kita laksanakan. Jadi kita rawat, ada yang terjadwal dan ada yang mungkin mendadak seperti troubleshooting seperti itu. Apakah ada Jadi perawatan khususnya Pak seperti heli perawatan khusus kayak gitu Pak? Ya, tentunya yang terjadwal tadi itu Baik. ada misalkan PI 50, PI 100 itu terjadwal dan kemudian misalkan ada spare part yang harus diganti, Baik. tentunya ya kita ganti yang saya tadi sampaikan troubleshooting tadi ada trouble, terus kita ganti ada juga yang terkait dengan lifetime-nya itu juga memang harus diganti. Jadi memang perawatannya cukup tinggi, tetapi sekali lagi hasil yang akan kita capai dengan sarana itu berbanding lurus, Mbak. Benar, Semakin bagus tentunya, insya Allah semakin baik, semakin safe. Betul. Dan pelayanan operasi SAR-nya semakin cepat ya Pak? Semakin cepat tentunya. Pastinya. Quick action. Betul sekali. Nah Pak, untuk menggunakan sarana dan prasarana yang ada itu kan diperlukan sumber daya manusianya juga ya pastinya Pak yang unggul. Nah, apakah SDM yang menggunakan sarana dan prasarana tersebut itu harus menjalani diklat atau pendidikan khusus Pak untuk menggunakan sarana dan prasarana itu? Tentunya betul Mbak seperti itu. Jadi masing-masing orang seharusnya mempunyai kualifikasi dan kemudian dia profesional dan itu harus selalu di-maintain kemampuannya itu. Terkait dengan tempat saya, pada saat barang-barang itu, sarana itu baru kita dapatkan, biasanya sesuai dengan kontrak itu, apabila belum ada trainingnya, kita adakan training di situ. Baik. Apabila sudah ada, kita adakan familiarisasi. Kemudian kita juga ada diklat-diklat dan tentunya selanjutnya tempatnya itu ada di mungkin departemen yang lain untuk bisa memaintain itu. Jadi di tempat saya biasanya hanya pada awalnya saja, tetapi saya setuju bahwa kegiatan itu harus tetap simultan, periodik, terus-menerus, sehingga si pengawakan ini, si personil ini menjadi current untuk bisa mengoperasikan itu. Baik, kan tadi Bapak bilang ada sejauh ini yang saya tahu di Basarnas itu kan punya standarisasi pengawakan sarana SAR ya Pak. Nah, standarisasi pengawakan sarana SAR ini terdiri dari apa saja sih Pak? Kembali lagi Mbak, seperti yang tadi saya sampaikan, kita mempunyai kapasitas masing-masing. Ada standarisasi pengawakan tentunya di masing-masing seperti pesawat, satu setting crew berapa, kapal satu setting crew berapa. Tentunya ini ada departemen seperti Bingga yang dia sampai saat ini memonitor jumlah berapa yang tepat untuk itu, seperti itu. Nah, untuk kedepannya nih Pak, apa sih perencanaan logistik yang sedang diupayakan Basarnas dalam terus memenuhi sarana dan prasarana? Seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak, semuanya itu terencana dari awal kebutuhannya, terus kemudian kita analisis dan kemudian kita rapatkan, dihadapkan dengan anggaran yang ada, sehingga sarana-sarana itu bisa tercapai semuanya. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa saat ini kita itu sedang prioritas karena yang lain-lain rutin itu sudah berjalan. Baik. Prioritasnya adalah smart class sama simulator. Sama RBB yang PLN itu. Ini tantangannya cukup luar biasa ini, Mbak. Agak mungkin kami butuh effort yang lebih untuk bisa mensegerakan, mengakselerasi kegiatan itu supaya berjalan dengan baik. Untuk program di tahun ini ya Pak ya. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, ada pesan nggak Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh rescuer yang ada di Indonesia Pak? Sama seperti yang mungkin tadi saya sampaikan juga Mbak, bahwa kita tetap harus disiplin, Betul. Kita harus jujur, profesional, do the best, prepare the worst. Kerjakan yang terbaik, tapi kita harus siapkan yang terjelek. Mungkin seperti pesan-pesan untuk Sobat SAR di seluruh Indonesia. Nah Bapak, sekarang kita masuk ke sesi komen SAR. Nanti Bapak akan menjawab pertanyaan yang
ditanyakan oleh para netizen yang ada di media sosial ya Basarnas, yang akan dipandu oleh Mbak Vina. Mbak Vina. Halo Mbak Ayu. Hai. Halo Pak. Ada Pak Dirsar Pras. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Saya Vina Pak, Nggih. waiters di Sartok ini. Cuman sekarang nggak bawa minum. Saya mau membawakan sesi komensar. Iya. Ya, nanti di sesi komensar ini saya akan membacakan satu komensar dari para netizen. Nanti langsung ditanggapi sama Bapak. Oke. Ya, ini ada komen dari @scrmd. Padang Pariaman kirim bot banyak-banyak. Wah, gimana nih Pak tanggapannya? Apa sih Pak prosedur yang harus dijalani untuk mengirimkan sarpras ke suatu daerah yang terdampak musibah? Iya, tentunya Mbak, kita melihat bagaimana sih kejadian itu kayak tadi itu mungkin di sana memang memerlukan booth banyak. Kami seperti tadi mengadakan, tetapi untuk pengalokasiannya kami selalu berkoordinasi dengan operasi. Karena operasinya yang tahu kira-kira jenis apa yang kita dorongkan, berapa banyak, disesuaikan dengan eskalasinya di sana. Baik. Mungkin begitu, Mbak. Tapi saya setuju sekali untuk bisa kita kirim banyak-banyak. Wah, iya betul Pak. Artinya yang efektif, efisien, banyak-banyak, tapi tidak efisien kan juga nggak bagus Betul, gitu ya. betul sekali. Ada lagi pertanyaannya Mbak Vina? Itu aja satu aja Mbak. Terima kasih banyak Pak udah menjawab salah satu pertanyaan dari netizen. Mudah ini pertanyaannya. Karena saya serahkan ke operasi. Iya betul sekali Pak. Lempar ke operasi. Baik. Nah setelah ini ada yang mau kirim paket untuk Bapak nih yang diantarkan langsung dari Sarjek. Saya langsung panggilkan saja ya, Sarjek. Paket. Wah, Iya. Ini sih paket Kak, untuk Bapak nih. ada paket untuk Pak Alkaf. Betul. Spesial nih Pak, ada kiriman dari hamba. Special edition. Spesial nih Pak, nggak bohong saya Pak. Aduh. Wow, luar biasa. Terima kasih sekali. Bener ini ya. Isi lagi kan takut salah. Lebih gantengan dia. Terima kasih. Ada satu lagi Pak. Ada satu lagi, ini Spesial, merchandise Pak. dari Startalk khusus untuk Bapak. Bapak sekarang lagi menggeluti olahraga apa Pak? Saya itu saat ini paling olahraganya cuma jalan saja, Mbak. Wah, Cocok gitu. cocok. Ini cocok dipakai untuk Bapak jalan-jalan sore, Aduh, pagi. Terima Wah, kasih. Spesial itu, Pak. Betul. Terima Keren. kasih ya Sarjek. Terima kasih, Pak. Sarjek. Saya terima ini, Pak. Ya, siap Bapak. Habis ini ada orderan kemana lagi Sarjek? Banyak Kak, masih Kak. Hitung-hitung ngabuburit Kak. Oh iya betul. Iya ini, alhamdulillah. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima Siap. kasih Sarjek. Nah, Sobat Sar, sekarang kita sudah selesai ngobrol-ngobrol bareng Pak Alkaf yang tentunya mendapatkan kisah-kisah yang inspiratif. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih, Mbak. Nah, Sobat Sar, aku mau kasih tahu ke Sobat Sar untuk jangan lupa tonton Sartalk yang tayang setiap Sabtu di YouTube official channelnya Basarnas. Dan jangan lupa untuk di-like, subscribe, komen, dan share. Sampai jumpa lagi di Sartalk episode berikutnya. Search the information and rescue the world. Quick Action, satu jiwa, satu rasa. Terima kasih Bapak kasih. sudah hadir di Sartalk. Terima Terima kasih. kasih.